Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Hardiati, NPM 2022077863 dari lokal 3C non-reguler. Di sini saya masukkan nama Facebook, Instagram, dan Gmail saya. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah komputer yang diampu oleh Bapak Jumadi SAPMT. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Software. Apa itu software? Software adalah bisa juga disebut dengan perangkat lunak. Sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, tapi kita bisa mengoperasikannya. Melalui software inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah, atau bisa disebut kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jenis-jenis software. Secara umum ada dua jenis software. Pertama adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio, dan sebagiannya. Kedua adalah operating system. Operating system adalah software yang menjadikan tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan sebagiannya. Pengertian operating system atau OS sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dalam sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau bisa disingkat dengan OS. Jenis-jenis operating system atau sistem operasi. Yang pertama Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983. Tetapi baru keluar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Perkembangan Microsoft Windows yang pertama yaitu MS-DOS atau Microsoft DOS, singkatan dari Microsoft Disk Operating System, adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengannya. Selanjutnya ada Microsoft Windows 1.0. Microsoft Windows 1.0 merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dibuat oleh Microsoft Corporation pertama kali pada tanggal 10 November 1983. Selanjutnya ada Microsoft Windows 2.0. Microsoft Windows 2.0 merupakan versi kedua dari sistem operasi berbasis Graphical User Interface. Selanjutnya ada Microsoft Windows 3.0. Windows 3.0 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990.
Windows 3.0 memiliki kemampuan dukungan kartu grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Selanjutnya Microsoft Windows 95. Windows 95 dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32 byte TSP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya Microsoft Windows 98. Windows 98 dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan diandalkan dibandingkan dengan pendahuluannya. Selanjutnya Microsoft Windows 2000. Windows 2000 termasuk dalam keluarga Windows NT, dirilis pada 17 Februari tahun 2000. Selanjutnya ada Microsoft Windows Me atau Millennium Edition. Windows Me ini dirilis pada 14 September tahun 2000 yang sering disebut sebagai tahun milenium. Windows Me memiliki boot time yang jauh lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya dan memiliki fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Selanjutnya ada Microsoft Windows XP. Nama XP adalah kependekan dari Experience. Windows XP merupakan penerus Windows 2000 profesional dan Windows, dan merupakan versi sistem operasi Windows pertama yang berorientasi konsumen yang dibangun di atas kernel dan arsitektur Windows NT. Selanjutnya Windows Vista. Windows Vista dirilis pada tanggal 30 Januari 2007. Versi ini dibuat untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis. Selanjutnya Microsoft Windows 7 dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009. Selanjutnya Microsoft Windows 8 diluncurkan pada tanggal 26 Oktober 2012. Selanjutnya Microsoft Windows 10. Ini adalah versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihannya, membuat satu dari sekian software operating system ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Yang kedua ada Unix operating system. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek Multiplexed Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan Amerika Telephone and Telegraph, General Electric, dan Institut Teknologi Massachusetts atau MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika, Department of Defense Advanced Research Project, DARPA atau ARPA. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, and multi-user. Perkembangan Unix dikembangkan oleh banyak pihak. Setiap pihak yang mengembangkan menambahkan teknologi miliknya ke dalam Unix yang meskipun hal itu di luar standar. Nama varian Unix dikembangkan oleh vendor atau organisasi. Yang pertama A atau UX Apple Computer, kedua Domain X Apple Computer, yang ketiga Darwin Apple Computer, yang keempat BSD dan diaplikasikan pada Mac OS atau 10. CTIX Convergent Technology, District Convergent Technology, Unicode Cray Research, sekarang bagian dari Silicon Graphics Incorporated. Itu beberapa nama varian Unix. Yang ketiga Linux. Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode pemrogramannya atau source code dapat dimodifikasi dan didistribusi oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietary
atau modifikasi kode program. Keuntungan Linux adalah adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda. Perkembangan Linux. Pertama, Slackware Linux. Slackware adalah distribusi Linux yang pertama yang pernah mengalami masa kejayaan ketika baru sedikit orang yang mengenal Linux. Rilis versi lama 1.0 pada 16 Juli 1993 dan untuk versi terbaru 14.2 dirilis pada 30 Juni 2016. Selanjutnya, Red Hat Linux. Red Hat Linux gratis atau RHL buatan perusahaan Red Hat adalah sistem operasi Linux yang populer sampai produksinya dihentikan pada tahun 2004. Red Hat Linux 1.0 ini dirilis pada 3 November 1994. Selanjutnya, Mandrake Linux atau Madripa Linux. Madripa Linux dahulu dikenal dengan nama Mandrake Linux atau Mandrake Linux adalah sistem operasi yang dibuat oleh Mandripa, dahulu dikenal dengan nama Mandrake Soft. Selanjutnya ada Debian Linux. Debian Linux adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU General Public License dan lisensi perangkat untuk bebas lainnya. Yang terakhir, Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian yang didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Yang keempat, Macintosh atau Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh, disebut Mac baru. Semua versi Mac OS yang terbaru dikenal sebagai OS X, diucapkan OS X. Termasuk beberapa istilahnya seperti El Capitan dirilis pada tahun 2015, Yosemite dirilis pada tahun 2014, Maverick dirilis pada tahun 2013, Mountain Lion dirilis pada tahun 2012, dan Lion dirilis pada tahun 2011. Perkembangan Macintosh. Yang pertama, Mac OS 8 adalah sistem operasi yang dirilis oleh Apple pada tanggal 26 Juli 1997. Ini adalah versi Mac OS pertama setelah perilisan sistem 7. Kedua ada Mac OS 9 pada bulan Oktober tahun 1999. Mac OS kembali memperbarui sistem operasinya dengan versi terbarunya yaitu Mac OS 9. 3. Mac OS 10.1 dan 10.11 adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac OS untuk komputer Macintosh diperkenalkan kepada publik secara resmi pada bulan Maret 1999. Jadi kesimpulannya, perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam berhitung atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar software berasal dari kata software yang berarti menghitung. Depan kata lain, komputer berarti alat penghitung. Kecerdasannya, logika matematikanya sangat spesial, membuat mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut
Analytical Engine pada tahun 1882, sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan, sekarang software sangat berkembang pesat hampir setiap tahun. Software selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolahan, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari software itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu apabila orang yang menggunakan komputer maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang mereka bisa menggunakan komputer di mana saja yang mereka inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.